ta e raja melinsi mulia, kita kerina erjimpu ertotoku ia, ulung lamin rende ersurak meki, krina meka manusia. Puji di bata sing Raja Isa kerina, maka kerajaan jelma mehuli jadina, Rajaan tae numpak ginang gemnange, emperaten bagi dina. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami sudah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Firman yang menyapa kita di hari ini terdapat dalam Yesaya 66 ayat 10-11. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem, dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu slogan yang biasa kita dengar di pom bensin. Dimulai dari nol ya. Kalimat ini bukan mau menunjukkan bahwa bensin dalam kendaraan kita sudah kosong, tapi kalimat ini menunjukkan bahwa awal mula penghitungan bensin yang akan ditambah ke dalam kendaraan kita. Sama seperti bangsa Israel dalam Yesaya 66 ayat 10-11, bangsa Israel juga menghadapi titik nol. Kepulangan bangsa Israel ke Yerusalem dan melihat keadaan Yerusalem yang sedang hancur akibat kalahnya dalam peperangan, mengingatkan mereka akan luka mereka, di mana tembok-tembok, bangunan-bangunan yang kokoh, semuanya dalam keadaan hancur. Dan untuk mendapatkan bahan makanan pun sangat sulit bagi bangsa Israel saat itu. Menariknya, berbeda dengan kebanyakan bangsa Israel saat itu, penulis Yesaya mengundang bangsa Israel untuk menerima keadaan titik nol tersebut, bukan dengan apatis, tapi melihat secara realistis keadaan Yerusalem itu sebagai harapan baru. Bisa kita lihat dalam ayat 10, ada dua kalimat yang bertolak belakang yang disandingkan, kata bersukacita dan berkabung. Kata ini mau menunjukkan bagaimana sikap penulis Yesaya untuk tetap tidak denial dengan apa yang sudah terjadi, tetap menerima keadaan kehancuran itu. Namun di balik kehancuran itu, tetap harus mengingat ada rencana Tuhan membawa kita kepada lembaran baru kehidupan kita. Selain itu, kembali ke titik nol bukan berarti sebuah kehancuran, justru sebuah kesempatan untuk kita mencipta bersama Dia. Dalam Yesaya 66 ayat 11, kepulangan bangsa Israel digambarkan seperti kepulangan seorang anak kepada ibunya. Penulis ingin umat Israel melihat Yerusalem itu bukan sebagai tanah yang hancur karena kalah dalam peperangan, tapi melihat tanah Yerusalem sebagai kertas kosong yang siap digambari bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kadangkala kehidupan kita juga sama seperti bangsa Israel. Kadang Tuhan membawa kita kembali ke titik nol kehidupan kita, baik dalam karir, usaha, bahkan mungkin secara ekonomi. Yang tidak jarang kita melihat hidup ini jadi sia-sia dan kita jatuh kepada keputusasaan. Muncul pertanyaan-pertanyaan,
Kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini jadi dalam hidup kita? Kenapa kita harus kembali ke titik yang seperti yang tidak kita harapkan? Mungkin saja Bapak Ibu Saudara sekalian, ada di antara kita yang sedang berada dalam posisi ini. Seolah-olah semua yang kita bangun hancur tak bersisa. Beberapa dari kita mungkin merasa putus asa dan tidak punya daya untuk bangkit kembali, untuk membangun kembali apa yang sudah hancur. Namun percayalah, ketika Tuhan membawa kita ke titik nol, ini artinya Tuhan ingin bersama kita melukis kembali kertas yang kosong. Ia tidak membiarkan kita berdiri sendiri di tengah kehancuran, namun Ia mempersiapkan kita untuk melukis gambar yang baru bersamanya. Mari lihat titik nol ini bukan sebagai kehancuran atau kekalahan, namun titik nol ini menjadi pengharapan yang baru bersama Dia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah menyapa kami di hari ini. Tuhan menjadi kekuatan kami di tengah kehancuran demi kehancuran yang sudah ada di depan kami. Tapi kami tahu Tuhan tidak akan tinggalkan kami. Tuhan akan bersama kami untuk membangun kembali, melukis kembali kehidupan dan harapan baru yang Tuhan akan siapkan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, mujuh-juah man bantak rina.